Orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Kami ucapkan assalamualaikum, sambutlah pagi dengan tersenyum. Kami akan menjelaskan materi tentang kritik sastra dan esai. Pengertian, kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya sesuatu karya secara objektif. Esai adalah karangan singkat yang membahas sesuatu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ciri-ciri kritik sastra: yang pertama, membahas dan memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, menampilkan karya yang akan dikritik. Yang ketiga, menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang keempat, penilaian yang dilakukan secara objektif. Yang kelima, disertai teori untuk menguatkan penilaian. Yang keenam, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang ketujuh, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Ciri-ciri esai: yang pertama, berbentuk prosa. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Yang keempat, tidak selalu utuh. Yang kelima, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Tujuan kritik sastra: yang pertama, memberikan penilaian baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Yang kedua, menjadi panduan yang memadai kepada pembaca terkait kualitas karya. Yang keempat, membantu melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terdapat di dalamnya. Tujuan penulisan esai: yang pertama, meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu permasalahan. Yang ketiga, mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, menjadi penyeimbang perbedaan pendapat agar tidak saling berbenturan. Sistematika kritik sastra. Pernyataan pendapat. Pendapatnya hasil penilaian terhadap sebuah karya. Argumentasi. Argumentasi disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Penegasan ulang. Penegasan ulangnya berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Sistematika esai. Pernyataan pendapat. Pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Penegasan ulang berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Jenis-jenis dari sifat asalnya. Kritik akademik tunduk pada peraturan penulisan yang baku dan mematuhi kaidah penulisan yang ketat. Kritik non-akademik tidak terlalu terikat pada kaidah penulisan namun tetap baku. Jenis-jenis berdasarkan orientasi terhadap karya sastra. Kritik mimetik, kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan ataupun representasi alam maupun kehidupan. Kritik pragmatik, kritik yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembaca seperti tujuan keindahan, pengungkapan emosi, atau pendidikan. Jenis-jenis berdasarkan orientasi terhadap karya sastra. Kritik ekspresif, kritik yang menekankan kepada kebolehan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Kritik objektif, kritik yang memandang karya sastra adalah karya yang mandiri dan menekankan pada unsur intrinsik. Dan esai. Yang pertama, pernyataan persuasif. Kalimat yang berarti ajakan, bujukan, atau imbauan dengan harapan agar pembaca mengikuti hal yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, berhadapan dengan novel ini, kita harus memulai tanpa prasangka dan menghindari dari berjalan pikiran yang menghadirkan harapan. Yang kedua, pernyataan fakta. Kalimat yang mengandung arti atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, 18 puisi yang ditulis oleh Taufik dalam tirani banyak mengungkapkan kepada kita apa yang terjadi pada tahun itu. Yang ketiga, kalimat opini. Kalimat yang hasil pemikiran dan juga pendapat seseorang. Contoh, terdapat kesungguhan yang luar biasa dari pengarangnya untuk menghadirkan setiap peristiwa dalam ceritanya agar menjadi hidup. Yang keempat, istilah teknik. Kosakata yang berkaitan pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contoh, sajak, imajinasi, bait, tarik, penyair. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Bukan berupa tindakan atau aksi yang biasa diamati secara fisik. Contoh, mengingat, merasakan, memikirkan. Perbedaan kritik sastra dan esai. Yang pertama, kritik.
Objek kajian berupa karya, misalnya seni, sastra, dan film. Sedangkan esai yaitu objek kajian berupa karya dan fenomena. Yang kedua, kritik. Terdapat deskripsi karya berupa ringkasan atau sinopsis. Sedangkan esai tidak ada deskripsi, ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Yang keempat, kritik. Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Yang kelima, kritik. Penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang terakhir, kritik. Pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulis. Contoh kritik dan esai. Mimpi anak Belitung pada novel Sang Pemimpi. Mimpi adalah bagian kehidupan. Tanpa mimpi, kita akan kurang bersemangat untuk menjalani kehidupan. Novel Sang Pemimpi adalah sebuah novel kedua karya Andrea Hirata yang merupakan bagian tetralogi Laskar Pelangi. Sang Pemimpi adalah judul yang tepat untuk novel ini karena memang kisah yang disajikan membuat pembaca yakin akan kekuatan mimpi. Tentunya dengan cinta, pengorbanan, dan rahmat Tuhan, kita akan mewujudkan mimpi yang kita miliki. Tiga tokohnya, Arial, Ikal, dan Jimron, yang digambarkan sebagai pemimpi telah menamatkan SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Dari sinilah perjuangan dan mimpi mereka dimulai. Tiga tanggung-tanggung, Arai dan Ikal, bermimpi untuk kuliah ke Perancis. Sedangkan Jimron memutuskan untuk menetap di Belitung. Demi impian tersebut, apapun mereka lakukan. Impian Arai dan Ikal di kuliah Perancis pun terwujud. Namun, ini barulah awal perjuangan yang sesungguhnya. Contoh kritik sastra. Kekuatan novel ini terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pembaca diajarkan agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Walaupun di tengah kekurangan, jangan mengeluh dan tetap berusaha serta berdoa. Selain itu, dengan kekuatan mimpi, jangan pernah menyerah dan larut dalam kesedihan. Selain itu, penulisan mengajarkan tentang nilai-nilai untuk patuh pada perkataan orang tua. Dalam novel Sang Pemimpi juga terdapat kekurangan yang dapat menjadi masukan bagi penulis. Pembaca mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan karena penggunaan bahasa daerah dan bahasa Inggris yang tidak dijelaskan di glosarium. Sebaiknya penulis melengkapi kosakata berbahasa daerah dan asing pada glosarium, sehingga pembaca tidak bingung dengan istilah-istilah tersebut. Hal yang digambarkan lewat kata-kata dari kutipan, lalu kami beralih menjadi part-time office boy di kompleks kantor pemerintah. Contoh esai. Sandu. Sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan ketertarikan masyarakat kita pada media sosial. Semua kalangan seakan terjerat dalam rutinitas yang sama setiap harinya. Terlebih lagi kaum remaja. Remaja larut dalam aktivitas yang satu ini hampir sepanjang hari. Tentunya ada keasikan tersendiri.
sehingga remaja betah berlama-lama menggunakannya. Salah satunya, sebagai wadah menuangkan berekspresinya. Penggunaan media sosial di kalangan remaja akan memberikan dampak bagi penggunanya. Remaja yang tentunya masih dalam usia belajar, seiring terganggu waktu belajarnya. Ditambah lagi, sebaran informasi melalui media sosial dapat membentuk opini di kalangan remaja. Misalnya, tentang standar kecantikan di kalangan remaja perempuan. Hal lainnya yang sangat berbahaya dari media sosial adalah pornografi dan kejahatan melalui internet. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat.